Jadi sebetulnya bersiap-siaplah buruh, bersiap-siaplah mahasiswa, masyarakat sipil untuk bikin benteng supaya kita bisa bikin garis. Kami ada di wilayah konstitusi dan Jokowi dan DPR ada di wilayah yang inkonstitusional. Ini lucunya kemampuan akademis kita udah kita kerahkan, semua sifat kejujuran sudah kita ucapkan, tetapi Jokowi tetap menganggap bahwa dia harus benar, dia harus menang tuh. Dan tidak mungkin ada manusia yang berakal sehat di negeri ini yang ingin meloloskan seluruh ambisi Jokowi. Hanya itu yang mungkin kita bisa pesankan pada teman-teman pers juga tentu akan mulai melihat bahwa pemberitaan tidak boleh lagi dianggap netral. Di pers harus memihak pada apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi. Tentu ada semacam cover both side, tetapi yang lebih penting adalah menentukan sikap. Jadi agenda setting dari masyarakat sipil harus juga dibaca sebagai agenda setting dari pers yang berakal sehat. Hanya dengan cara itu kita bisa persatukan lagi negeri ini untuk menjemput perubahan baru yang sudah dibukakan pintunya oleh Mahkamah Konstitusi. Bukan Mahkamah Konstitusi yang berkewajiban itu, tapi masyarakat sipil. Mahkamah Konstitusi kita hargai sebagai lembaga yang bau busuk, tapi kemudian menganggap bahwa bau busuk itu udah kelewatan karena terus-menerus disodorkan perintah busuk oleh kekuasaan yang disebut sebagai dirty hand itu. Jadi sebetulnya poin-poin yang sedang kita bahas di media massa hari ini adalah upaya untuk mengeratkan satu modus perjuangan baru karena kita sedang menuju pada krisis konstitusi, dan itu yang membuat kita bergairah lagi karena politik bisa ditumbuhkan dengan harapan yang lebih pasti, yaitu Jokowi tidak boleh menetap di dalam kekuasaan dia itu. Dan sangat mungkin sebelum Oktober ya bisa dilengsarkan Jokowi karena terus-menerus mengkhianati konstitusi. Pasti ada banyak kehebohan di dalam rapat-rapat partai yang berupaya untuk mengambil resiko dengan meneruskan cawe-cawe Jokowi. Tapi juga ada kegembiraan di partai-partai yang belum bisa mencalonkan karena dihalangi, PDIP terutama, bahwa kesempatan ini terbuka dan ini hanya satu kali dalam sejarah. Jadi kalau PDIP gagal untuk mengkonsolidasi diri, itu artinya seluruh gerakan masyarakat sipil juga akan terbata-bata untuk mengikuti gerak PDIP. Tetapi saya percaya bahwa PDIP punya akal sehat melebihi sistem politik kita dan memungkinkan kita ada di barisan bersama dengan PDIP secara kelembagaan, tetapi masyarakat sipil juga punya barisan yang lain. Jadi kita berjalan paralel antara kepentingan PDIP untuk mengamankan keputusan Mahkamah Konstitusi karena memang itu menguntungkan PDIP, bukan menguntungkan sebetulnya, mengembalikan hak PDIP yang dikhianati oleh Jokowi. Dan masyarakat sipil, kalau masyarakat sipil bergerak bersama dengan PDIP bukan karena masyarakat sipil pro PDIP, tapi masyarakat sipil dan PDIP, jadi agenda bersama antara masyarakat sipil dan PDIP adalah mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi diperintah oleh Jokowi. Udah selesai itu, era itu udah selesai. Karena udah bangkit kesadaran bahwa ini mahkamah, kami tidak ingin terus-menerus dikerdilkan, bahkan dicaci maki di dunia internasional. Kami tidak ingin meme tentang Mahkamah Konstitusi, terus-menerus mahkamah keluarga, mahkamah konstipasi. Jadi pemulihan akal sehat mahkamah itu yang justru memungkinkan masyarakat sipil punya ruang untuk manuver lah gitu. Manuver ke arah bahkan sebagian orang mungkin sudah berpikir ke arah pelengseran Jokowi. Jadi sekali undang-undang Perpu itu keluar, itu akan terjadi mobilisasi politik, dan mobilisasi politik itu pasti lebih awal akan dimulai oleh PDIP karena PDIP yang punya masa politik. Jadi sebetulnya sangat tragis Jokowi masih berupaya untuk mengendalikan politik sementara legitimasinya udah turun. Dan lebih dari itu begitu banyak lembaga survei yang mungkin akhirnya sadar bahwa kami sebetulnya hanya disogok untuk membenarkan posisi Jokowi. Lembaga-lembaga survei, para analis politik yang disewa oleh istana akhirnya kehilangan langkah, dan mungkin proyek-proyek mereka juga akan dibatalkan oleh kandidat yang pernah menjawab mereka. Jadi sekaligus putusan Mahkamah Konstitusi ini membersihkan politik kita dari money politics.